Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Devosi kita pada pagi hari ini dengan judul Allah melatih kita mengikutinya. Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Setelah beriman dengan benar kepada Kristus, Allah akan melatih kita mengikutinya. Dan tahap dilatih oleh Allah ini bukanlah tahap yang mudah. Dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan contoh pelatihan Allah seperti melatih prajurit yang berjuang keras dan menaati komandannya. Ketaatan adalah langkah pertama kita dilatih oleh Allah. Lalu hal kedua adalah seperti seorang atlet yang ketika bertanding, ia tidak bisa semaunya sendiri. Pertandingan ada peraturannya. Maka dalam kita mengikuti dan melayani Allah, tidak bisa kita semaunya sendiri. Harus mencocokkan atau menyesuaikan dengan seluruh prinsip yang telah Allah firmankan. Lalu hal ketiga adalah seperti seorang petani yang bekerja banting tulang dan tekun. Tapi Alkitab berjanji bahwa mereka yang bekerja keras inilah adalah mereka yang paling akan bersukacita. Allah melatih dan Allah memberikan sukacita yang besar. Mari kita renungkan bersama. Bagaimanakah cara Allah bekerja dalam hidup kita? Dan mari kita lihat pada ayat ke-7. Dan mari juga kita hafalkan 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Setelah kita sudah merenungkan dan menghafalkan ayat firman tersebut, mari kita berdoa untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau rela mempedulikan dan memimpin hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.